الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الطلبة para santri dan santriwati pada pesantren Imam Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita tercinta, suri tauladan kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyar talabah, ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Al-Ustaz Al-Doktor Ariful Bahri LCMA. Beliau tamatan atau lulusan Universitas Islam Madinah di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan sekarang berganti nama menjadi Fakultas Aqidah dan Dakwah. Lebih kurang belum menghabiskan waktu dalam menuntut ilmu atau belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang 16 atau 17 tahun. Dan bisa Anda bayangkan, beliau dulunya juga seperti Anda sekalian, duduk di pondok pesantren, belajar ya SMP, SMA, kemudian beliau melanjutkan kuliah di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari S1 sampai S3. Terbayang berapa tahun itu? Lebih kurang 25 tahun. Dan nanti kita akan dengarkan sampai sekarang beliau masih semangat dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nanti bisa menambah ilmu kita dan bisa menambah semangat kita dalam belajar, dan fawaid yang kita dapatkan dapat kita amalkan. Harapan Ustaz kepada Anda sekalian, santri dan santriwati, mari fokus mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Siapkan kertas, siapkan pena, catat ya faedah-faedah yang nanti akan beliau sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan, dan nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA, hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak ustaz semuanya, sebelum kita memulai motivasi, memberikan semangat kepada kita bersama untuk belajar agama Allah Azza wa Jal, maka kita tentunya membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kalau seandainya ada di antara anak-anak ustaz yang bercerita, bagaimana konsekuensinya? Dia akan menggantikan posisi ustaz maju di depan ya. Dan biasanya ustaz akan bertanya kepada orang yang paling duduk di belakang. Nah, siapa yang duduk di belakang? Maka ingatlah nanti siap-siap untuk ditanya. Kalau tidak ingin ditanya, maka maju ke depan. Bisa dipahami semuanya? Biasanya nanti ustaz akan bertanya kepada yang duduk di belakang. Karena nanti ada sesi tanya jawab. Yang ustaz sampaikan akan ustaz tanyakan kepada kalian. Dan biasanya yang ditanya adalah yang di belakang. Kalau tidak ingin ditanya, maka maju ke depan. Baik, sudah selesai semuanya? Baik, kita mulai ya. Anak-anak ustaz, kita tahu belajar agama Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara salah satu ibadah yang paling mulia. Belajar agama itu tujuannya adalah untuk beribadah. Ustaz ulang lagi kepada kita semuanya. Belajar agama tujuannya bukan untuk mencari yang lain. Belajar agama bukan tujuannya menjadi ustaz, tidak. Belajar agama bukan tujuannya harus mengajar, tidak. Belajar agama, poin pertama kali yang harus kita tanamkan anak-anak ustaz adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita belajar agama. Maka nanti anak-anak ustaz, setiap kali kalian menghafal Al-Quran, bukan cita-cita kalian supaya nanti saya jadi imam, tidak. Saya menghafal Al-Quran untuk beribadah. Nanti kalian menghafal hadis-hadis Nabi, tujuannya bukan ikut musabaqah, tidak, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pelajaran yang kalian minati dan ditugaskan kepada kalian untuk membacanya, menghafalnya, maka tujuan yang pertama kali harus kalian niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Mengapa demikian? Berarti kalau belajar agama tujuannya adalah untuk beribadah, maka kita akan belajar agama untuk selama-lamanya. Ustaz ulang lagi. Kalau seandainya tujuan kita belajar agama adalah untuk beribadah, maka kita akan belajar untuk selama-lamanya. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan seperti misalnya Imam An-Nawawi atau Imam Muslim, kita contohkan Imam Muslim. Imam Muslim itu anak-anak ustaz. Siapa di antara kalian yang kenal dengan Imam Muslim? Angkat tangan. Siapa anak-anak ustaz yang kenal dengan Imam Muslim? Mana yang pertama kali? Ini ya, silakan. Siapa Imam Muslim nak? Silakan maju. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa itu Imam Muslim? Beliau adalah muhaddits yang terkenal setelah Imam Bukhari. Beliau adalah sahabat Bukhari dan beliau sudah meriwayatkan banyak hadis, kitab 7.000 hadis. Beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Lahir pada tahun 204 Hijriah. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, sehat selalu ya. Barakallahu fiik. Mas muka mustawa kam anta al-an? Mustawa tsalits. Barakallahu fika wa barakallahu fi ilmik. Baik, syakarallahu lak. Baik, itu adalah Imam Muslim. Imam Muslim itu anak-anak ustaz. Sampai sekarang, Imam Muslim sampai sekarang yang kita kenal. Imam Muslim siapa Imam Muslim? Muslim bin Hajjaj.
Dari mana dia berasal? Dari Naisabur. Di mana Naisabur? Ada tidak di antara kita kalian yang kenal di mana Naisabur? Tidak ada. Tapi kita kenal siapa Imam Muslim. Dan dia anak-anak Ustaz sudah meninggal mungkin kurang lebih 1300 tahun yang lewat. Karena beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Lahir pada tahun di mana Imam Syafi'i wafat, yaitu tahun 204. Meninggal pada tahun 261 Hijriah itu Imam Muslim. Apa yang terjadi kepada Imam Muslim? Perhatikan baik-baik. Jadi Imam Muslim itu anak-anak Ustaz biasa muzakarah. Kita tahu istilah muzakarah, belajar bersama, mengulang pelajaran, dan biasa itu setiap pondok ada muzakarahnya. Imam Muslim juga muzakarah. Jadi suatu malam setelah sholat Isya, biasa kan kita sholat Isya muzakarah kan, muzakarah mengulang pelajaran yang apa yang akan kita bahas besok pagi, melihat buku-buku yang atau hafalan yang harus kita hafalkan, itu disebut dengan muzakarah, saling mengingatkan. Muzakarah itu artinya saling mengingatkan. Jadi Imam Muslim ini dikala selesai sholat Isya bercerita bersama kawan-kawannya. Yang mereka ceritakan bukan apa sambal malam ini ya, bukan apa sambal malam ini, bukan masalah ini, tapi mereka selalu bercerita tentang hadis-hadis Nabi. Artinya mereka selalu menghabiskan waktunya untuk belajar agama, baca hadis, kemudian disampaikan hadis, didengarkan hadis. Kemudian tiba-tiba Imam Muslim ini disampaikan kepadanya salah satu hadis, dan beliau tidak tahu hadisnya. Beliau tidak tahu. Dikala beliau tidak tahu, ingat ya, yang bercerita Ustaz panggil ke depan, dan yang ditanya yang paling belakang. Dikala beliau tidak tahu tentang hadis Nabi SAW, maka beliau pulang ke rumah. Pulang ke rumah, dibilang sama keluarganya, jangan ganggu aku, karena aku ingin mencari hadis. Maka dibukalah kitab hadis itu anak-anak Ustaz satu persatu, dibaca, dilihat, dibaca, dilihat. Di samping Imam Muslim itu ada kurma satu karung lah. Tahu satu karung kurma? Satu karung kurma itu sedikit atau banyak? Siapa di antara anak-anak Ustaz yang suka makan kurma di sini? Suka semuanya? Ustaz Denny terpaksa nanti pulang bawa kurma ya. Baik. Anak-anak Ustaz, kurma itu makanan Nabi SAW. Dan semoga nanti anak-anak Ustaz diberikan kemudahan bisa mencicipi kurma Madinah ya. Amin. Makanya amin, jangan amin, tapi semangat. Baik anak-anak Ustaz. Kemudian ada kurma ini satu karung, banyak satu karung. Jadi sambil baca buku, cari hadis, karena mereka tadi muzakarah. Kemudian sambil baca buku, dimakannya kurma satu. Dilihat lagi buku, dimakan lagi satu. Setiap kali dia membaca, kurma itu selalu dimakan. Sampai jam 10, hadisnya belum ditemukan. Jam 11, belum juga didapatkan. Jam 1, belum ditemukan. Buku terus dibuka, kurma terus dimakan. Waktu terus berlalu. Maka sampailah waktu fajar. Coba bayangkan, ada tidak di antara anak-anak Ustaz yang pernah bergadang belajar? Ada atau tidak? Ada di sini? Siapa yang ada angkat tangan? Ada? Kalau ada Ustaz kasih hadiah spesial. Baik. Jadi Imam Muslim ini anak-anak Ustaz belajar baca buku sampai subuh, cari hadis. Pas waktu subuh habis, pas waktu subuh masuk, hadis ditemukan. Kurma sudah habis, karena tadi dia tidak sadar. Biasanya kalau kita baca buku, karena ada di dunia ini anak-anak Ustaz, dua orang yang tamak. Tahu kalian apa makna tamak? Tahu kalian arti tamak? Coba Ustaz tanya. Yang paling di belakang. Yang paling di belakang tuh. Yang di belakang. Siapa yang belakang? Maju sini nak. Yang paling di belakang. Yang di belakang peci putih yang pakai kacamata. Mana peci putih yang pakai kacamata? Di belakangnya. Iya, kamu, coba. Yang di belakang peci putih yang pakai kacamata, kamu. Maju sini. Ayo nak cepat.
Cepat berserah, ya Allah. Bukan kamu di belakangnya, di belakang kamu. Ah ya, kan kamu yang paling belakang. Sesuai kesepakatan ya. Baik, berserah. Sini nak, ya Allah. Baik. Qabla an as'alak, arif bi nafsika li ikhwanik. Arif nafsak. Wabda bis salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Arif nafsak. Mustawa sadis. Min aina ataita? Min Pekanbaru. Kam hafizta min al-Quran? Asyaratu ajza'in. Taib. Ma huwa tama'? Apa yang dikatakan dengan tama'? Ma makna tama'? Karena tama' itu nanti ada dua, pembagiannya ada dua. Siapa itu yang tama'? Dan tama' itu tidak semua yang tercela. Ada tama' yang terpuji. Baik, apa itu tama'? Yuhibbu syai'a hubban syadida. Baik, la iskala fi ta'rif. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, ahsan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadhuk. Baik, tamak itu anak-anak Ustaz, sebagaimana yang tadi didefinisikan oleh abang kalian. Tamak itu mencintai sesuatu melebihi atau kadar kecintaannya lebih dari yang lainnya. Tamak namanya. Misalnya tamak kepada air, maka dia suka minum air. Tamak kepada makanan, dia akan mengumpulkan makanan banyak-banyak. Itu namanya tamak. Dan orang tamak itu ada dua. Yang pertama, tamak yang paling tamak. Yang pertama, tamak dalam ilmu. Orang tamak dalam ilmu itu terpuji atau tidak? Terpuji atau tidak? Yang kedua, tamak dalam masalah harta. Terpuji atau tidak? Terpuji atau tidak? Betul nih, tidak terpuji. Tidak terpuji kalau melalai. Terpuji kalau dijadikan untuk agama. Paham? Baik, tamak itu anak-anak Ustaz. Salah satu ketamakan yang paling mulia adalah tamak terhadap agama. Artinya dia tidak bosan. Orang kalau sudah tamak tidak sadar. Seperti Imam Muslim. Imam Muslim karena tamaknya kepada ilmu, dicari hadis, dibaca hadis dari isya sampai subuh, dia tidak sadar. Ternyata sudah sampai masuk waktu subuh. Sebagaimana dia tidak sadar bahwa kurma yang dia makan satu karung habis semuanya. Kemudian dikala kurma ini habis, biasanya kalau orang makan terlalu banyak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau terlalu banyak makan, apa yang terjadi? Sakit perut. Apa yang terjadi kalau banyak makan, terlalu banyak makan? Bahaya anak-anak Ustaz. Kalau kalian di sini banyak makan atau tidak? Sedikit atau banyak? Banyak makan anak-anak Ustaz, terutama di malam hari, itu bisa mendatangkan penyakit, bisa melemahkan badan, sulit bangun di subuh hari. Kalau kalian ingin makan banyak, makan di waktu pagi, siang atau sore. Tapi kalau sudah malam, banyak atau sedikit? Sedikit. Nah, Imam Muslim, dia memakan kurma, banyak atau sedikit? Banyak. Maka dari situlah Imam Muslim itu sakit. Jadi dikala dia membaca hadis sambil memakan kurma dan banyak, dan dia tidak sadar. Tidak sadar kalau dia sudah menghabiskan kurma. Saking fokusnya belajar agama, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah beliau pada akhirnya meninggal pada tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di kampung halamannya bernama Naisabur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini anak-anak Ustaz? Ternyata ketika kita belajar agama, tujuan kita adalah beribadah. Dan ketika kita selalu beribadah kepada Allah, ingat baik-baik, kenapa kita belajar? Perhatikan baik-baik. Kenapa kita berada di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Itu bukan waktu yang sebentar. Ustaz juga merasakan sebagaimana yang kalian rasakan. Ustaz Denny juga merasakan sebagaimana yang kalian rasakan. Semuanya
guru-guru kalian, musyrik kalian sama. Jadi yang pernah belajar di pondok, di asrama 1 tahun, bertahun-tahun, bukan hanya kalian, semuanya. Dan itu sangat menentukan nantinya. Makanya kenapa dikala kita belajar di pondok, pondok itu sangat indah anak-anak Ustaz. Pondok itu rumah kita, teman-teman kita, sama-sama bermain, sama-sama dihukum, semuanya sama-sama. Jadi keindahan di pondok itu tidak akan pernah kalian lupakan untuk selama-lamanya. Ustaz pernah dulu di pondok ya. Ustaz satu angkatan cuma 20 orang, tamat cuma 13 orang. Jadi Ustaz dulu pondok satu angkatan 20 orang, sampai kelas 6 cuma 13 atau 11 orang. Ada salah satu murid, ini cerita-cerita pondok ya. Kalian pun suatu saat nanti akan bercerita dengan cerita yang sama. Artinya kalian akan menceritakan kepada adik-adik kalian, kepada orang lain, kepada anak-anak kalian, karena mereka juga nanti sekolah pondok, kalian akan ceritakan, kami dulu di pondok seperti ini. Wow, di pondok itu sangat indah. Menangis sama-sama, bahagia sama-sama, dihukum juga sama-sama. Kadang tidur di pagi hari disiram sama air oleh penjaganya, oleh musyrifnya. Iya atau tidak? Itu yang kita rasakan di pondok, tapi seru. Keseruan ini tidak akan kita dapatkan di luar. Kita di sini berjumpa dengan orang tua sesekali, kadang lebih banyak menangis. Masih banyak anak-anak Ustaz yang menangis. Alhamdulillah, itu biasa anak-anak Ustaz. Ustaz juga dulu menangis. Jadi pernah di pondok itu anak-anak Ustaz. Ini cerita kenangan Ustaz yang paling indah ya. Jadi ada salah seorang teman Ustaz, setiap hari ayahnya datang, setiap hari. Kemudian setiap kali ayahnya datang, waktu itu masih pakai menggunakan sepeda motor ya. Setiap kali ayahnya datang, maka kuncinya diambil. Kunci sepeda motor ayahnya itu diambil. Kenapa? Supaya ayahnya tidak pulang. Dia penangis. Dia setiap hari nangis. Jadi setiap kali ayahnya datang, kunci sepeda motor ayahnya itu diambil. Kemudian setelah 1 bulan, dia setiap hari ayahnya datang. Tiba-tiba kami belajar di dalam lokal. Kemudian Ustadz bertanya, siapa di antara kalian anak yatim? Siapa di sini anak-anak Ustaz? Kata Ustaz, kata guru Ustaz kepada kami bersama, siapa di antara kalian anak yatim? Maka angkat tanganlah teman kami yang tadi. Yang tadi ayahnya selalu datang setiap hari. Kami heran, kenapa dia angkat tangan padahal ayahnya datang setiap hari? Kemudian Ustaz bertanya lagi, siapa di antara kalian anak yatim? Maka kawan Ustaz tadi angkat tangan lagi. Saya Ustaz, saya anak yatim. Maka di saat itulah guru bertanya, bukankah ayahmu datang setiap hari? Apa jawaban teman Ustaz ini? Iya Ustaz, ayah saya datang setiap hari, tapi saya anak yatim. Kenapa? Karena memang nama ayah saya itu yatim. Jadi dia anak yatim seumur hidup. Karena memang ayahnya namanya adalah anak yatim. Tapi yang Ustaz ambil pelajaran anak Ustaz, yang Ustaz ambil pelajaran, setiap kali ayahnya datang, itu kuncinya diambil. Menangis. Kita sekolahnya di hutan. Sekarang kita lihat, tempat kalian bagus. Tidak terlalu jauh. Fasilitas bagus. Apa yang membuat kalian cengeng, menangis, lemah? Tidak boleh. Dan di antara salah satu sifat orang yang ingin belajar agama, tidak boleh cengeng. Makanya Imam Syafi'i, kenal kalian Imam Syafi'i? Kenal atau tidak? Baik, sekarang Ustaz tanya yang paling duduk di belakang. Siapa yang duduk di belakang ya? Nunduk semua yang di belakang nih. Ustaz berdirilah, tengok yang duduk di belakang. Nah Ustaz, sini nak. Kamu yang di belakang kan? Tanya. Baik. Baik. Sini sampai Ustaz. Baik, sebutkan namanya, asalnya, jumlah hafalannya. Baik, dan nama ayahnya.
Mana tahu nanti nama ayahnya yatim kan? Silakan. Sebutkan namanya. Siapa namanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Muhammad Amir Al-Fatih. Muhammad Amir Al-Fatih. Baik. Safus Samin. As-Saffu Tsamin. Baik. Ana min Duri. Duri, Masya Allah. Baik. Kam hafizta min Al-Quran? Berapa hafalan Quran kamu? Salah satu ajza, tiga juz. Baik. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kira-kira menurut kamu itu siapa dia? Dia penulis atau yang tukang puisi? Penulis atau tukang puisi? Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Penulis. Ulama atau penulis? Ulama. Siapa dia? Apa yang kamu kenal dengan Imam Syafi'i? Baik, tidak menjadi masalah. Silakan duduk di sini ya. Jangan jauh-jauh ya. Biar nanti tidak dipanggil sama Ustaz. Tapi mana anak Ustaz? Baik, Imam Syafi'i. Coba perhatikan agar kita tahu bahwa belajar agama itu tidak boleh cengeng. Cengeng bukan berarti tidak menangis. Menangis silakan. Ustaz berjumpa dengan ayah 1 kali seminggu, ada yang 1 kali 2 minggu, ada yang 1 kali 2 bulan, ada yang 1 kali 3 bulan, ada yang 1 kali 6 bulan, tergantung. Imam Syafi'i anak-anak Ustaz, dia itu berasal dari sebuah daerah yang bernama Gaza. Dari mana Imam Syafi'i? Gaza itu sekarang Palestina ya, Palestina. Dia itu anak-anak Ustaz, umur waktu kecil, ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 3 tahun, ada yang menyebutkan 6 tahun. 6 tahun dia sudah meninggalkan kampung halamannya, merantau dari Gaza menuju Makkah. Gaza, Palestina sampai ke Makkah. Itu jauh atau tidak? Kalau di sini di antara anak-anak Ustaz, siapa yang paling jauh? Siapa yang daerahnya paling jauh? Angkat tangan. Siapa yang paling jauh? Ada? Sini. Kamu yang paling jauh. Dari mana, Nak? Sini. Baik. Masya Allah. Tahammas. Baik. Siapa namanya? Alfian Febrianto. Dari mana? Dari Natuna. Berapa jam ke sini, Nak? Pagi sampai sore, Masya Allah. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Selama kelas 1, sudah berapa kali kamu menangis? Nggak terhitung lagi. Berarti setiap hari menangis? Atau tidak mau menangis? Tidak ada yang menangis? Masya Allah, setiap kunjungan menangis ya. Nanti jangan menangis lagi ya. Setelah mendengar cerita ini ya. Baik, silakan duduk, Nak. Biasa itu anak-anak Ustaz, menangis biasa. Ustaz juga dulu menangis. Kalau Ustaz tanya, kalau kalian tanya, Ustaz Denny, Ustaz berapa kali Ustaz menangis? Pasti sering Ustaz menangis. Apalagi kelas 1, kelas 2. Apalagi setiap ada kunjungan orang tua. Kalian dijenguk orang tua kalian berapa kali seminggu? 1 kali 2 minggu. Berarti setiap 1 kali 2 minggu. Atau 2 kali seminggu. 1 kali 2 minggu. Berarti setiap orang tua kalian menjenguk kalian, kalian menangis. Ada yang menangis, ada yang tidak. Makanya kalau menangis, bilang sama orang tua, wahai ayah, wahai ibu, tidak usah jenguk diriku, karena nanti aku menangis. Mau atau tidak? Tanya Ustaz. Imam Syafi'i itu kecil, 6 tahun. Dia sudah meninggalkan daerahnya sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian anak Ustaz, dari Mekah, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia pergi lagi ke Madinah. Ayahnya sudah tidak ada. Dan Imam Syafi'i itu anak yatim sesungguhnya, bukan anak yatim seperti kawan Ustaz tadi. Betul-betul yatim, ayahnya tidak ada. Coba lihat, dia merantau dari Gaza, Palestina, sampai ke Mekah, sampai Madinah,
pulang lagi ke Mekah, pulang lagi ke sana. Pada akhirnya dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Mesir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Umurnya 54 tahun. Nah, pertanyaannya masih sambungan pelajaran kita sebelumnya. Mengapa kita belajar agama? Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah itu sampai kapan anak-anak Ustaz? Sampai kita dipanggil. Artinya kita tidak akan pernah berhenti belajar agama sampai ruh dan jasad kita terpisah. Dan tujuan, ini dia. Ini yang harus kalian ingat baik-baik. Dan tujuan utama kita belajar agama adalah supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Itulah tujuan kita mengapa kita belajar agama. Bukan untuk kaya-kayaan. Kawan saya Ustadz sekolah pondok, saya juga sekolah pondok. Enggak. Ustadz kawan saya pergi ke sana, saya juga ke sana. Enggak. Kita belajar agama untuk beribadah. Dan kita beribadah selama-lamanya. Maknanya berarti tujuan utama kita mempelajari agama Allah. Baik dikala kita masih kecil, atau dikala kita sudah dewasa, atau dikala kita sudah tua. Tidak ada yang kita inginkan kecuali husnul khatimah. Artinya kita ingin wafat dengan ilmu yang tadi kita pelajari. Maka contohlah Imam Muslim yang tadi kita ceritakan. Imam Muslim itu anak-anak Ustaz. Imam Muslim sambil baca buku, makan kurma, pada akhirnya dia sakit dan ujung-ujungnya meninggal. Dan dia meninggal dalam keadaan belajar agama. Makanya sampai sekarang Imam Muslim diabadikan sejarah dan kisahnya. Orangnya tidak ada. Di mana Imam Muslim sudah berada di dalam tanah, sudah berada di perut tanah. Tapi namanya tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Akan dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Kita mengenangnya, Ustadz mengenangnya, kalian akan mengenangnya. Maka kiaskan kepada ulama-ulama yang lain. Kita lihat misalnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau? Beliau sudah meninggal. Jasadnya di mana? Jasadnya mungkin tidak ada lagi. Mungkin dagingnya sudah habis, tulangnya sudah habis, semuanya sudah habis. Tapi namanya selalu dikenang. Mana Imam Malik? Imam Malik berada di Madinah. Kapan dia meninggal? Sudah lama. Tapi namanya selalu dikenang. Mana Imam Syafi'i? Mana Imam Ahmad? Mana Imam Bukhari? Mana Imam Muslim? Mana Imam Abu Daud? Mana Imam Nasai? Mana Imam At-Tirmidzi? Di mana Imam Ibnu Majah? Di mana Imam At-Tabrani? Di mana Imam At-Tabari? Di mana Imam Ibnu Katsir? Di mana Imam Az-Zahabi? Ini salah satu contohnya. Apa nama pondok kita di sini? Imam Az-Zahabi. Kapan Imam Az-Zahabi wafat? Ada yang tahu? Yang lain? Baik, silakan. Kapan, Nak? Sini. Kapan Imam Az-Zahabi? Sesuai dengan nama pondok kita ya. Dinamakan Imam Az-Zahabi. Mana Imam Az-Zahabi? Tidak ada di dunia. Tapi namanya selalu tenang untuk selama-lamanya. Baik, kapan Imam Az-Zahabi wafat? 748 Hijriah. Betul tidak? Siapa yang bilang seperti itu? Baca buku. Beliau meninggal sebelum 3 tahun meninggalnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi kapan meninggalnya? 751 atau 52 Hijriah. Siapa gurunya, Nak? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Siapa nama Imam Ibnu Taimiyah? Lupa ya, Ahmad. Baik. Kamu hafid Al-Quran? Khamsatu ajza. Masya Allah. Silakan ya. Masya Allah. Allah mabarik. Kayaknya kamu pencinta sejarah ya. Masya Allah. Sehat selalu ya. Diberikan keberkahan, kemudahan. Barakallahu fiik. Tanya Ustaz Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Di mana sekarang Imam Az-Zahabi? Tidak ada di dunia. Mana dia? Tidak ada. Tapi namanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Salah satunya tempat kita belajar di sini disebut dengan Pondok Imam Az-Zahabi. Mana Imam Az-Zahabi? Tidak ada di dunia. Tapi namanya akan senantiasa mekar untuk selama-lamanya. Itulah tujuan kita belajar agama. Kita belajar agama ini anak Ustaz, bukan untuk orang lain. Kita belajar agama bukan untuk orang lain. Kita belajar agama untuk diri sendiri, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencintai Rasulnya,
Karena dengan kita belajar agama kita akan kenal dengan Rasul. Kemudian untuk berbakti kepada orang tua, karena agama akan mengajarkan yang demikian. Dengan belajar agama kita akan memiliki akhlak yang mulia. Dan dengan belajar agama pula lah, ingat baik-baik. Dan ini yang terpenting, agar nanti kita mendapatkan husnul khatimah dan agar kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam barzakh. Ustaz ulang lagi. Tujuan kita belajar agama adalah untuk beribadah, agar kita taat beragama, agar kita husnul khatimah, dan agar kita dimudahkan menjawab pertanyaan di alam barzakh, dan agar kita dimudahkan urusannya di akhirat sana. Dan tujuan cita-cita yang terindah adalah bagaimana kita mudah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kelas 2 atau kelas 1. Siapa di antara anak-anak Ustadz yang hafal satu hadis bahwa belajar agama mengantarkan kita ke surga? Kelas 1 atau kelas 2? Baik, tahan. Nah, ini dia. Sini, nak. Sini. La tastahi. La yutlabul ilmu mustahin wala mustakbir. Nah, yang lain perhatikan. Ya, dengarkan baik-baik. Setelah ini, setelah kamu membaca satu hadis, silahkan kamu tunjuk salah satu yang selalu bicara. Tunjuk maju ke depan untuk membacakan hadis yang lain. Baik, silakan. Bacakan satu hadis yang menyebutkan bahwa belajar agama memudahkan urusan kita masuk surga. Terserah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bisa kamu angkat suara lebih kuat lagi? Coba artinya biar yang lain dengar. Betul atau salah artinya? Betul atau salah? Coba ulang lagi. Angkat suaranya. Betul atau salah artinya? Betul atau salah? Siapa yang berani menyalahkan dia? Angkat tangan. Siapa yang berani menyalahkan? Tidak menjadi masalah. Siapa yang berani menyalahkan? Ada yang berani? Baik. Artinya salah atau betul? Nah, silakan. Silakan kalian berdua beradu argumen. Masya Allah. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Kamu kelas berapa? Kelas 3 juga. Kamu di sana. Nah, baik. Artinya betul atau salah? Wah. Ini kawan tidak mau berkawan ya, nak ya. Padahal sama-sama kelas 3 kan? Kamu tidak mau kawan sama dia? Kenapa kamu menyalahkan dia? Baik, sebutkan yang benar. Macam mana? Mana yang betul, kamu atau dia? Dia yang betul. Berarti sedang aku ya. Masya Allah, dua-duanya dapat hadiah ya. Gitu kamu nak. Masya Allah. Masya Allah, sehat ya, ya. Jadi artinya bukan salah, hanya saja kurang tepat. Baik, barakallahu fikum. Nah, apa maknanya nah, Ustaz? Kita kembalikan lagi. Kenapa kita belajar agama? Dan kenapa kita harus semangat? Semangat karena belajar agama itu anak-anak Ustaz. Sebagaimana kata-kata indah ya yang disebut dengan al-mahfuzat, la yutlabul ilmu birahatil jasad. Itu kalimat yang semuanya kita dengar. Tidak ada orang yang belajar agama dengan santai-santai. Belajar agama itu harus ada lelah, letih, safar, tidak tidur, bergadang, kurang makan,
Itu biasa dalam belajar agama. Yang lelah bukan kita saja. Yang santai, yang tidak santai bukan kita saja. Yang berletih bukan kita saja. Semua yang belajar agama masuk dalam kalimat-kalimat yang mulia ini. La yutlabul ilmu birahatil jasad. Sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan santai, dengan main-main, tapi dengan ijtihad atau dengan perjuangan, dengan kesungguhan. Maka dikala kalian berada di sini anak-anak Ustaz, seperti biasa ya, banyak kesulitan yang akan kalian hadapi. Kesulitan berpisah dengan orang tua. Makanannya itu-itu saja. Tidak sesuai dengan selera. Aturannya banyak. Tapi ketahuilah anak-anak Ustaz, itulah perjuangan dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita santai-santai, maka ilmu itu sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Tidak ada kesannya. Makanya di antara salah satu tujuan kita belajar agama itu nyambung. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, belajar agama itu adalah untuk beribadah. Kemudian ibadah itu akan kita lakukan untuk selama-lamanya. Maka harapan kita adalah agar kita diberikan husnul khatimah. Kemudian ketika kita diberikan husnul khatimah, maka nanti mudah bagi kita menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh. Kemudian dikala kita mudah menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh, maka nanti kita dimudahkan urusan di akhirat sana. Kalau urusan kita mudah di akhirat sana, maka mudah pula langkah kita masuk ke dalam. Itulah tujuan akhir mengapa kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum jami'an? Fahimtum jami'an? Hal fahimtum? Fahimtum? Kalimat fahimna itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Sabarlah terhadap semua yang kalian hadapi. Bersabar terhadap semua yang kalian hadapi. Karena itu adalah masa proses perjuangan kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Tapi anak-anak Ustaz, mungkin sampai di sini sesi pertama ya, yaitu sesi pemaparan. Sekarang kita lanjutkan kepada sesi yang kedua. Azan dulu atau kita lanjutkan dulu? Lanjutkan atau azan? Apa Ustaz? Kita buka dulu sesi tanya jawab ya. Siapa di antara anak-anak Ustaz yang ingin bertanya, dipersilakan, tidak menjadi masalah. Kalau tidak bisa bertanya dengan bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab ya. Silakan. Baik, silakan. Ada anak-anak Ustaz yang bertanya? Silakan. Yang berani-berani, mana yang berani-berani? Yang bertanya itu para pemberani ya. Baik, silakan nak. Sebentar ya, kamu setelah ini ya. Baik. Baik. Silakan. Yang menjawab bukan Ustadz, yang menjawab yang berbicara. Baik. Apa? Hadis qudsi. Boleh apa? Satu hadis qudsi yang sangat bermanfaat untuk kaum ini. Pertanyaannya berat ini ya. Baik. Silakan. Masya Allah, silakan duduk ya. Hadis qudsi itu anak-anak Ustaz adalah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya hadis itu artinya pembicaraan. Jadi hadis itu artinya pembicaraan, berbicara. Makanya di dalam kita berbicara ada namanya muhadasah. Tahu kalian muhadasah? Yaitu saling kita berbicara. Hadis begitu juga berbicara, tapi yang berbicara adalah Nabi. Kalau Nabi yang berbicara disebut dengan hadis qudsi. Lafaznya dari Nabi, maknanya juga dari Nabi. Sedang hadis biasa. Sedangkan hadis qudsi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit perbedaannya. Makanya biasanya setiap hadis qudsi itu disebut dengan qudsi, itu artinya mulia, suci. Tapi dia tidak sama dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi itu dari Allah tapi tidak sama dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an juga dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa hadis qudsi yang paling mulia? Hadis qudsi yang paling mulia anak-anak Ustaz, banyak ya. Rata-rata semua hadis qudsi itu mulia. Semuanya mulia. Dan semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu hadis qudsi yang paling mulia adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau seandainya kalian melakukan dosa, dan semua kita berdosa, dan kalau seandainya dosa kalian itu sampai ke langit, penuhnya itu banyaknya sebanyak langit dan bumi, penuh semuanya. Apa kata Allah? Aku akan ampunkan dosa kalian selama kalian tidak mensyarikatkan aku dengan apapun. Artinya anak-anak Ustaz, hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan tadi kita berbicara tentang masalah ilmu. Ilmu, kalau kita sebutkan ilmu, maka maknanya adalah ilmu agama. Ilmu agama akan membuat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mentauhidkan Allah, perhatikan baik-baik. Orang yang mentauhidkan Allah pasti mereka masuk ke dalam surga. Walau banyak dosa dan kesalahannya. Dan itu kenapa bisa anak-anak Ustaz? Karena ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu yang dipelajari semakin mulia. Ketika kita belajar tentang ilmu tauhid, akidah, yang kita pelajari itu adalah tentang Allah. Maka ilmu ini adalah puncak daripada ilmu sesungguhnya. Sehingga ketika kita mentauhidkan Allah, walau kita melakukan kesalahan, maka Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa kita. Dan itu pula yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi yang lain, ya bna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, kalian itu semuanya berdosa, siang berdosa, malam bersalah. Tapi selama kalian minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan kalian. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengenal Allah dengan tauhid dan akidah. Maka itu merupakan di antara ilmu atau hadis qudsi yang paling mulia di antara hadis-hadis yang lainnya. Dan semua hadis qudsi itu adalah hadis-hadis yang mulia. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bisa persilakan. Ada lagi yang bertanya? Dari kiri sudah. Sekarang dari kanan, ada? Hah? Azan dulu. Udah masuk waktu azan? Baik. Azan dulu, setelah azan kita sambung sedikit boleh? Atau kita salat berjamaah setelahnya kita makan? Berarti lanjutkan? Silakan, Masya Allah. Semangat anak-anak Ustaz ini. Allahu Akbar. Baik, silakan. Muazzin silakan. Jadi setelah azan, kita lanjutkan sebentar. Kita untuk salat isya sebentar ya. Untuk mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Setelah itu nanti kita baru salat berjamaah. Barakallahu fiik. Lalu ya. طالب العلم ونهج محمد الحق بخطو قوافي للرحمن الله يهدي كل من لا يهتدي قد قالها في محكم القرآن يا طالب العلم ونهج محمد الحق بخطو قوافي للرحمن الله يهدي كل من لا يهتدي قد قالها في محكم القرآن يا سائلا عنها فدار أميمات هي منبر للعلم والتبيان نسمو بذكر الله ثم بجلسات نتلو الكتاب ونرتوي إيماني
خير الفصول تعودنا ونعد لها، هي نبضنا كالدم في الشريان، هي نبضنا كالدم في الشريان. عند النداء فإننا سنمدها لأميمات ابنة بشر الكفار. يا طالب العلم ونهج محمد، الحق بخطو قوافل الرحمن. الله يهدي كل من لا يهتدي، قد قالها في محكم القرآن. يا طالب العلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik anak-anak Ustaz, sebelum di sesi yang kedua ini, sebelum ada di antara kalian yang mengajukan pertanyaan, Ustaz ingin menyebutkan kepada kalian salah seorang yang terkenal sekali anak-anak Ustaz, dan kita bisa mencontoh beliau. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar, atau yang kita kenal dengan sahabat Abu Hurairah. Kenal kita dengan sahabat Abu Hurairah? Kenal atau tidak? Di mana kita kenal? Di dalam hadis-hadis Abu Hurairah itu anak-anak Ustaz, dia memiliki salah satu doa yang mungkin doa ini bisa memberikan manfaat kepada kalian ya, kepada Ustaz, kepada kita bersama. Abu Hurairah itu bertemu dengan Nabi tidak lama. Ustaz ulang lagi. Abu Hurairah yang selalu kita baca hadis-hadisnya bertemu dengan Nabi tidak lama. Bertemu dengan Nabi tidak lama. Kurang lebih 3 tahun sekian lah. Tidak sampai 4 tahun. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, membawa ilmu kepada kita bersama. Setiap kita membaca Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun ila akhiril hadis masalan. Setiap kali kita membaca Abu Hurairah dan hadis itu rata-rata dari Abu Hurairah, maka setiap kali itu pula lah Abu Hurairah mendapatkan pahalanya. Setiap kali kita baca hadis Abu Hurairah, maka setiap kali itu pula lah Abu Hurairah mendapatkan pahalanya. Nah, apa doa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu pernah berdoa, ya Allah, atau dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku yang pertama supaya tidak pelupa dan supaya tidak dilupakan. Nah, itu adalah doa Abu Hurairah. Usah ulang lagi. Abu Hurairah berdoa meminta kepada Nabi untuk didoakan yang pertama agar tidak pelupa. Karena memang di antara salah satu belajar agama ini anak-anak Ustaz, masalah terbesar adalah lupa. Kita hafal ini, hilang ini, hafal itu, hilang A, hafal A, hilang B. Itu adalah afatul ilm. Itu adalah di antara salah satu kekurangan kita bersama.
Maka di antara salah satu yang kita minta kepada Allah supaya kita tidak pelupa. Dan yang menyebabkan lupa itu biasanya apa yang menyebabkan lupa biasanya? Apa? 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 Maksiat atau dosa. Maka di saat itulah anak-anak Ustadz, jaga mata, tidak memandang kecuali yang baik-baik. Jaga telinga, tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Jaga lisan, tidak berucap kecuali yang baik-baik. Jaga semuanya. Karena di antara salah satu penyebab lupa yang paling kita rasakan adalah karena dosa dan maksiat. Baik, semua kita harus tahu. Di antara salah satu adab yang harus kita jaga, kalau guru bercerita, ustadz berbicara, boleh kita tidak mendengarkan. Itu adalah adab yang harus kita jaga. Semuanya, ustadz, kalian, kita semua harus menjaganya. Baik anak-anak ustadz, kita kembalikan kepada Abu Hurairah. Tadi apa doa Abu Hurairah? Apa doa Abu Hurairah anak-anak ustadz? Yang pertama supaya tidak pelupa, yang kedua supaya tidak. Nah, itu doa dia. Supaya tidak pelupa. Dia tidak pernah lupa setelah doa ini. Setelah dia meminta kepada Nabi. Ya, sini nak. Sini. Ya, yang baju hitam yang tidak pakai peci. Ayo, maju sini. Bismillah. Baik, ahsan. Coba sebutkan adab-adab di dalam masjid. Tidak bercerita. Tayyib, apa lagi? Tidak main-main, apa lagi? Ini untuk semua ya. Setiap kali kita masuk masjid, dengarkan adab ini. Ini Ustadz dengan Ustadz siapa? Kan calon kan? Insyaallah. Siapa namanya nak? Faik. Faid. Taib. Coba sebutkan adab-adab ke masjid kepada kawan-kawan yang lain semuanya. Wahai kawan-kawan semua, ini adab-adab masjid. 1. Cat. Ini untuk kita semuanya. Masjid adalah rumah Allah, tempat kita belajar, harus ada adab dan aturannya. Taib, silakan. Yang pertama, tidak boleh bercerita. Tidak boleh Yang kedua, tidak boleh main-main. Yang ketiga apa lagi? Apa adab di dalam masjid? Apa nak? Kamu angkat tangan kan? Apa adab di dalam masjid? Apa? Pakai peci. Dengarkan, pakai peci yang tidak pakai peci. Dan apa lagi? Bagus. Apa lagi adab dalam masjid? Apa nak? Menggunakan kaki tangan dikala kita masuk, tangan kanan, kaki tangan ketika masuk. Baik, apa lagi? Tidak apa nak? Menonjolkan kaki ya, munculkan kaki ke depan. Ingat, yang menjulurkan kakinya ke depan. Baik, apa lagi? Apa nak? Baik, ahsantum jami'an. Kalian semua mumtazun, insyaallah. Duduk di sini ya. Itu dengarkan baik-baik tuh. Itu semuanya. Setiap kali kita berada dalam masjid, siapapun yang berbicara di depan, maka di antara adabnya tidak boleh kita main-main, ya. Perhatikan baik-baik itu. Tidak boleh kita berbicara. Dengarkan anak-anak Ustaz. Karena kita di sini belajar tentang bagaimana belajar agama Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz ulang lagi. Di antara salah satu doa Abu Hurairah, tidak pelupa dan tidak dilupakan. Maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku tidak pelupa. Sehingga nanti kita banyak menghafal ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Kemudian jangan jadikan aku yang dilupakan. Bisa jadi nanti setelah kita wafat, ilmu yang kita dapatkan selalu dikenang oleh orang lain. Tapi anak-anak Ustaz sampai di sini. Sekarang kita ulang lagi. Kalau ada di antara anak-anak Ustaz yang bertanya, maka Ustaz persilahkan. Ada? Ada atau tidak? Mau bertanya?
Atau mau ditanya? Baik, ada yang bertanya? Baik, silakan nak. Kalau nggak ada yang lain, kamu sudah tadi ya? Baik, silakan. Di situ saja ya, angkat suaranya. Apa nak? Bagaimana menjadi penuntut ilmu yang sejati? Siapa yang bisa jawab? Pembahasan kita hari ini tentang penuntut ilmu yang sejati semuanya. Baik. Coba kamu yang di belakang pakai peci putih. Ini, yang di sini, ya sini nak. Baik. Karena nanti kalau Ustadz yang menyampaikan kalian tidak ingat, makanya kita latihan. Ini sambil latihan ya, dia. Sini. Coba kamu sampaikan kesimpulan yang Ustadz sampaikan. Baik, silakan. Apa kesimpulan kita di malam hari ini? Apa pelajaran kita yang Ustadz sampaikan di malam hari ini? Silakan. Semangat. Latihan ya. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pelajaran malam ini. Masya Allah. Baik. Itu adalah sifat ciri-ciri para penuntut ilmu yang sejati. Bahwa semuanya ada karena ibadah. Terus apa lagi? Kenapa kita menuntut ilmu? Baik. Baik, apa lagi? Lanjut. Apalagi yang tadi saya sampaikan? Kenapa kita belajar agama? Yang pertama untuk beribadah. Kemudian beribadah. Sampai kapan kita beribadah? Sampai meninggal. Baik, apa lagi? Kenapa kita menuntut ilmu? Silakan duduk ya, Masya Allah. Nanti latihan lagi ya. Nah, semua yang kita sampaikan tadi nak, itu adalah sifat kriteria penuntut ilmu sejati. Penuntut ilmu sejati itu adalah mereka yang menganggap bahwa belajar agama itu adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Maka itu merupakan di antara nasihat Ustadz kepada Ustadz pribadi, kepada kita semuanya, siapapun di antara kita yang belajar agama, di awal kita memasuki pondok kita ini anak-anak Ustadz, melangkah kaki, ulang niat, ya Allah, saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan kampung halaman, saya tinggalkan teman-teman, saya tinggalkan kemewahan. Aku melangkah karenamu ya Allah. Kuatkan aku belajar agama dan jadikan aku istiqamah dalam belajar agama dan berikan kepadaku husnul khatimah. Itu merupakan di antara sifat dan tujuan kita bersama. Sehingga para ulama selalu memulai dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Sehingga para ulama selalu memulai dengan innamal a'malu binniyat. Maka ulanglah niat kalian anak-anak Ustaz. Nanti misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku belajar agama, niatku adalah karenamu dan ingin beribadah kepadamu untuk selama-lamanya. Itulah para penuntut ilmu yang sejati. Mereka jadikan semuanya untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik anak-anak Ustaz, sampai di sini pembahasan kita, nasihat, motivasi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan Ustaz selalu mengulang, Ustaz juga dulu sama seperti kalian. Ustaz juga dulu duduk dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tahun. Ustaz juga dulu menghafal, sama seperti kalian. Tapi hari-hari itu sudah terlewatkan semuanya. Maka jangan pernah kalian menyia-nyiakan waktu yang ada. Manfaatkan sebaik-baiknya supaya nanti kalian tidak menyesal di hari kemudian. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjadi sebagai Allah kita menjadikan semangat dalam belajar nasihat yang luar biasa yang harus selalu kita ingat tujuan utama dalam belajar adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hubungan selama kita hidup atau sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa rabbana hatta ya'tiyani dan beribadah bersama Allah sampai datang pada kematian. Maka belajar semangat belajar ya, karena dari waktu yang anda sekalian sedang menempuhnya ini adalah masa-masa emas ya, maka sibukkan belajar, sibukkan diri dengan menghafal, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang ada apapun permasalahan ya seputar belajar. Mungkin bagi Allah tadi kita juga tidak menyebutkan ustaz kita ini beliau yang mana untuk mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin beliau pun tidak terbayang kita seorang anak sekalian. Ya, tidak terbayang. Tapi alhamdulillah beliau sudah yang mana dan ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana untuk mengajar di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekarang beliau ini itu sebagai pengajar atau mereka dan semua anak-anak sekalian dan dari juga ya, mudah-mudahan bisa juga mengikuti beliau bisa belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak ada yang sendiri. Maka bersemangat belajar dan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan dalam menghubungkan kepada kita yang punya hadir di pondok yang cinta ini, mudah-mudahan kedatangan beliau ini bisa berlanjut bukan yang terakhir ya, tapi bisa berlanjut untuk kedepannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua. Kita cukupkan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.